Alhamdulillah setelah tadi kakak-kakak melaksanakan kegiatan outbound. Halo, halo. Bisa konsentrasi kakak? Nggak lama kok. Insya Allah nggak lama. Setelah kakak-kakak tadi melaksanakan outbound, tolong itu diamati. Diamati ada risiko yang bagaimana. Kan kita setiap melakukan suatu kegiatan, misalnya mau mengadakan perkemahan, kita kan survei dulu. Masalahnya apa? Nanti kalau kita tidak survei dahulu, tahu-tahu datang, begitu ternyata tempatnya nggak bisa ditempati, kita akan kembali lagi. Karena selain kita memperhatikan masalah resikonya nanti bagaimana, termasuk dari kata Kak Heri itu makhluk yang lain itu juga harus diperhatikan. Kan kita yakin kok, kita yakin kalau ada makhluk gaib, ya kan? Makanya kadang-kadang kearifan lokal itu harus diperhatikan juga. Salah satu contoh, kita mau mengadakan kegiatan perkemahan di Roro Kuning, kita datang ke sana dulu. Terus istilahnya yang bau suasana itu juga diajak komunikasi. Ada pantangan-pantangan apa yang tidak boleh. Pernah waktu kegiatan di Margo Krisno, di sana kan ada pantangan tidak boleh membawa jarik, parang sembarang, parang rusak dan sebagainya. Nah, tapi diinformasikan ke adik-adik salah paham. Minta ibunya, mbahnya menyiapkan jarik parang. Kemudian waktu berangkat nggak dicek. Alhamdulillah hari pertama sudah turun hujan, sangat lebat, begitu badai akhirnya banjir. Setelah dicek, ternyata di tasnya adik-adik itu banyak sekali yang batik parang gitu. Waktu itu terdapat 40 sudah diungsikan itu. Ternyata masih terus sampai Pak Camat juga datang karena kebanjiran. Jadi itu harus diperhatikan. Terus tapi alhamdulillah namanya pramuka. Kalau untuk adik-adik laki-laki nggak begitu masalah. Untuk adik-adik putri mau digeledakin kan nggak bahaya kan gitu. Akhirnya menghubungi kelurahan untuk adik-adik putri diungsikan di desa, di balai desa. Terus untuk adik-adik putra karena di situ ada tempat atau ini perhutani itu yang tidak luas, nggak mungkin sekian adik-adik itu tidur di situ. Caranya suruh duduk aja, duduk semuanya duduk sambil diceritani, tahu-tahu satu persatu itu tidur. Dan bahkan itu ada yang pakai katok pendek, itu separuh badan itu di air ngalir itu, nggak masuk angin. Iya, nggak masuk angin. Jadi tolong itu diperhatikan. Pernah juga waktu di Roro Kuning, termasuk pangapunten ya. Biasanya yang sering kena itu kan nggak ada adik putri. Termasuk saat berhalangan, itu sangat berbahaya sekali. Terus lagi kalau ada adik putri dari rumah itu ada masalah, itu ternyata juga dibawa kosong. Kalau putra katanya Kak Heri enggak bisa. Kak Heri itu kalau putus cinta kan malah ngetek nesgo. Tapi kalau untuk adik putri putus cinta kayak sesuk kiamat, nggak mau makan, terus menonton, akhirnya banyak yang model kayak gitu. Pernah waktu kemah di Roro Kuning bersama dengan Semakong. Alhamdulillah dari Tanjung 2 aman. Semakong kesurupan massal waktu di Roro Kuning. Saya cari juru kunci, Mbak, ya lu dibantu. Tentu, senting ini juga aman, pangganannya angel. Nah, lama-lama rombongan dari SMP 2 itu nggak tego, akhir turun membantu. Ternyata apa penyebabnya? Untuk adik-adik peserta dari Semakong, 2 roti tawarnya itu sembarangan. Salahnya rumahku diblek-bleki.
aku gelem balik senting beresiki. Ya akhirnya untuk rock racing. Oh iya lah. Kayak gitu. Jadi itu kakak-kakak harus pahami. Allah, kita kan manusia. Itu kan kita lebih mulia dari. Tapi kenyataan semacam itu ada. Ada. Waktu kemarin yang terbaru itu, waktu di kemah di Manyung, ternyata yang tidak kelihatan itu mendengar kata-kata yang tidak baik. Bully teman itu juga nggak suka. Waktu itu setelah sholat asar, lalu ada yang datang, Kak ada yang, terus alhamdulillah enak kayak gini, tak jangan ngomong enak, anaknya siapa? Kita cantik, terus dapat temannya mana? Orang senyum dan ini. Terus maksudnya sampai, salah itu jadi si mau di luar yo, misalnya, jadi nanti nolak dulu dari mereka, minta maaf, sehingga nanti tidak berulang lagi, nanti saya sampaikan kepada Yowis, nanti yo, ucapkan salam sadar, nggak pas penaknya, kondengan ngomong dan ini, betul ya Allah, akhirnya beberapa bantuan datang, itu kakak-kakak harus paham juga. Jadi waktu survei jangan sampai terjadi kayak waktu bahwa bocah SD dan susur sungai. Begitu nanti begitu banjir datang berbahaya. Kalau di Semarang ada kali urang itu pokoknya atas mendung, peteng, terus nggak ngalih dari sungai. Memang pada airnya itu nggak ada satu kolong. Tapi begitu atas itu sudah mendung, kok nggak ngalih, tahu-tahu banjir bandang. Itu kakak-kakak harus paham. Terus lagi ojo gampang ngeremehi. Waktu kegiatan pembina tangguh, orangnya sudah biasa turun tebing, kondisi berolahraga waktu itu. Nembur kemlomel itu. Terus aku so. Nah akhirnya baru loncat satu aman, dua brek, langsung dia itu kena tebing. Sudah libur di atas. Jadi kita harus paham dengan itu. Kalau nanti kira-kira bahaya untuk adik-adik, ya kita alihkan. Kalau mau kemah di tengah kota, bahaya. Oh kemarin waktu saya nganter anak-anak ke Solo itu ya, pulang kan istirahat di rest area, pelayan gitu, goda tikus. Nah itu padahal musuhnya kan mobil, kan nggak sadar. Nah tengah kota malah bahaya ya. Tengah hutan. Pernah juga waktu survei di Lesgowo sana Kediri itu, kayaknya kalau untuk tingkat SMP lebih BSD itu kurang pas karena jalannya terlalu terjal. Nanti kalau truk sedang lewat, biasanya untuk adik-adik kan lihat pinggir jalan, itu kan sudah jurang yang begitu dalam. Biasanya untuk anak-anak SD, adik-adik SMP itu biasa teriak-teriak akhirnya sopirnya panik. Tapi untuk tingkat penegak sudah tidak. Jadi tolong kakak-kakak paham dengan itu. Jadi maksudnya manajemen risiko itu kan kita berharap semua peserta dalam mengikuti kegiatan itu merasa aman, sehingga kegiatan pun bisa berjalan dengan lancar. Tapi biasanya untuk teman-teman yang dari pembina SD, malam pertama enggak ada masalah. Ini apa ini? Obat tidur itu. JTM, sisi yang satu. Terus saya berolahraga lagi itu. Waktu itu bilang sama saya, Kak, saya daripada nanti ribut, CTM satu dan berlibur lagi. Biasanya untuk adik-adik pengalaman waktu kemah, hari pertama itu masih pengenalan, hari kedua itu sudah mengenal lingkungan, hari ketiga tidak mau jaga pulang. Pernah itu waktu di Roro Kuning neneknya itu meninggal, hujan-hujan dijemput keluarga, nggak mau pulang. Akhirnya keluarganya menemui saya, terus anaknya saya panggil, sudah Kak, saya tak nangis di sini aja loh. Udah saya nggak mau pulang, pokoknya saya nangisnya di sini. Akhirnya ya yang jemput akhirnya kembali, nggak bisa loh. Seperti kakak-kakak dulu kan gitu, biasa kemah gitu. Alhamdulillah, iya. Nggak biasa.
belum pernah kemah. Kemahnya di hotel. Tapi nggak enak kak kemah di hotel. Banyak mengeluarkan biaya. Gratis nggak ada yang gratis lah. Nggak apa-apa. Alumni Karang Parmitran Wiljatuti 3 ya, mengadakan reuni kemah di mana gitu. Ayo Kel, yang setuju kecil siap jadi panitia. Jadi intinya gini kak, tadi outbound tadi tolong diamati, nanti untuk renungan nanti malam aja. Renungan nanti malam. Oh, kalau mau mengadakan kegiatan semacam itu, kemungkinan nanti yang terjadi seperti ini. Kalau nanti terjadi seperti cara menanggulangi bagaimana cara. Kalau pernah juga waktu itu, memang saya sampaikan kalau memang nggak hujan kok, nggak seru. Jalan Tanjungan kok dulu kok nggak hujan. Terus hujan, sebelah karena baru ke sana itu juga hujan. Iya, tapi sini, ada pawangnya, ada pawang. Jadi hujan. Waktu itu kondisi hujan nggak mungkin ditempati untuk adik-adik putri dievakuasi. Adik putra biasa yang untuk akal-akalan kan adik putra. Nanti ditempatkan di tempat parkir waktu di Roro Gunung. Jadi pesan, tolong jangan keluar dari tempat ini. Ditinggal mengungsikan adik-adik putri. Kalau ada di putri barang-barangnya ke kendaraan di tenda nggak diambil. Nah, itu tanpa sepengetahuan dia jalan ke tenda mau ngambil sepatu. Dia nggak sepatu. Alhamdulillah ada binatang yang melata, ditekan, akhirnya menggigit, gigit ular. Gigit ular, alhamdulillah ada teman disedot kan sudah, disedot itu, beres ya. Tapi oleh pembina putri itu terus. Untuk di bawah rumah sakit, biasanya kan modelnya itu kan ya. Akhirnya terus saya konsultasi dengan Kamabidosnya, gimana kak? Terus dituruti pak, dibawa lagi ke salahnya. Akhirnya dibawa ke Nganjuk. Ke Nganjuk minta tolong teman untuk antar ke Nganjuk. Waktu itu di rumah sakit kayak nggak ada, tapi puskesmas mana itu yang ada. Nah anehnya anak itu ditanya rumahnya mana, waktu diantar pulang oleh teman itu. Rumahnya mana bapakmu jenenge sapa gak aruh. Kan ngebel. Piye ya? Bukan takoki Pak jenenge sapa ora aruh. Omahe ndi ora aruh. Wis terus lama sabar sih, tunggu aja. Nah itu sudah tahu alamatnya ini, tapi bapaknya tetap nggak tahu. Biasanya bocah ini karo mbok itu apa? Bocah tanya ibunya. Akhirnya betul tanya nama ibunya apa. Jadi bapak itu agak dilupakan. Alhamdulillah. Insya Allah seperti itu. Jadi mengerjakannya manajemen risiko tidak saat ini, tapi kegiatan tadi dievaluasi. Nanti suatu saat mengadakan kegiatan di Pangkalan itu pertimbangan betul. Kata KRI itu kita harus percaya dengan yang goib. Tapi kalau mungkin belum pernah mengalami itu ya nggak percaya. Ada pengalaman ya. Waktu itu saya mencari daun ringin, cara mantenan dulu, cari daun ringin dulu. Nah waktu itu saya naik sepeda motor, tuh ada orang yang sedang nebang itu, boleh rambanan merupakan wedus, terus saya berhenti di bawahnya. Bagaimana terus nama mas? Daun ringin mas. Oh ini loh, bahasaan pula yang betong. Saya ambil, tak tali, tak tumpang di sepeda motor. Alhamdulillah. Tidak menterpul untuk seperti starter, busi dibersihkan, tetap gak bisa. Terakhirnya saya nenggur dengan betul ilen kali, mau betul nopo-nopo tak, pulang kali, tetap gak bisa. Akhirnya saya turunkan, daun ringin saya turunkan, terus saya minta maaf, terus saya tembung supaya diikhlaskan daun ringin ini saya bawa. Dan Pak starter kena. Kan kadang-kadang nggak masuk akal. Di tempat ini juga terjadi keanehan. Waktu latihan voli untuk Agustusan, kan pemain voli kan 6 dan 6 toh. Yang sini 6 dipoto ketok 6, sing sebelah kono ketok sitok tok.
Sing limo nang ndi? Nah, kalau nggak percaya tanya nanti. Tetap jadi. Jadi, insya Allah kakak-kakak adalah pembina-pembina yang handal. Nanti di tempat-tempat kegiatan pasti bisa mengatasi masalah yang terjadi. Ya, jadi risiko-risiko yang terjadi jangan sampai seperti kejadian yang ada itu waktu susuk sungai ternyata banyak berapa rebutan, ada yang di kera waktu di Cibubur, di bibit kera itu juga ada. Jadi tolong diperhatikan sehingga kita berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat, kan gitu. Oke, sedikit ada yang menyampaikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setiap kegiatan pasti memiliki resikonya masing-masing, apapun itu. Terus sampai kita itu takut untuk membuat kegiatan. Misalnya paling ringan itu karena takut dikomplain oleh wali murid, misalnya. Itu yang paling sederhana aja, kita penyamaran. Penyamaran dulu tak temune, selesai. Sekarang sampai saking satunya beli atau beli bedak untuk di-sharekan ke wajah. Nah, mungkin ini solusinya gimana? Karena kadang-kadang karena manajemennya resiko itu belum ketemu, akhirnya para pembina itu takut untuk melaksanakan kegiatan. Nah, terus sosialisasinya ke peserta dan orang tua mungkin bisa dikasih masukan nggak untuk supaya lebih berani lagi untuk melaksanakan kegiatan. Itu belum lagi yang ke mungkin SMP 2 sudah sering ke alam, tapi yang untuk SD mungkin kemah yang di luar pangkalan kok jarang sekali. Terima kasih. Karena masih siap ya. Terus maka tadi yang di apa besar itu nggak boleh dilakukan itu. Mereka yang masih melakukan itu ada di penegak kan, itu nggak boleh. Untuk pramuka nggak seperti itu. Kalau terjadi semacam tadi untuk sosialisasi memang orang tua itu tidak semuanya paham ya. Jangankan kok kemah, rekreasi itu, study tour itu pernah kemarin itu datang pun anak belum bayari pun butuh melu nah perlu kami dipaksa ditok nih yang begini butuh lapor-lapor sampai seperti itu orangnya. Akhirnya diberi penjelasan, alhamdulillah anaknya sehat, malah happy banget. Memang untuk menjembatani itu tidak lupa kita ada surat izin orang tua buat itu. Jadi kalau nanti sudah diizini terjadi sesuatu kan nggak begitu berat ke kita. Kalau nggak ada surat izin, saya tidak mengizini. Dia kan berangkat tanpa sepengetahuan. Jadi memang meyakinkannya itu agak apa ya istilahnya? Agak susah. Wong anakku loro gaguan mangan ya tak tambahnya dokter pintu yang mangan lah kok pramuka ngono gak oleh mangan misalnya kan seperti itu. Solusinya memang pelan-pelan penjelasan ke orang tua, karena orang tua pemahamannya juga tidak sama. Ada yang sekali diberi penjelasan sudah paham, ada kadang-kadang sampai berkali-kali. Lihat ini sing nganggo dalil pokoknya anakku raleh melok. Jadi akhirnya bilang gini, pokoknya hanya satu. Jadi kalau ngembek ke temannya, kadang-kadang semacam itu. Dan maaf, kadang-kadang kegiatan kepramukaan termasuk ekstra pramuka itu ya tidak hanya orang tua saja, kadang-kadang sesama guru yang ada di sekolah ya, kadang-kadang berproses
kalau pramuka, guru pramuka senjamin biji mabuk. Kalau saya dikasih gitu kan balik, kan orangnya juga bisa jadi biji mabuk kok. Tapi untuk adik-adik yang betul-betul nanti sudah masuk ke pramuka, insya Allah nggak akan sudah bisa membedakan. Oh ini nggak benar kayak gitu. Itu perlu penjelasan, perlu sosialisasi yang begitu rutin sehingga orang tua betul-betul paham. Seperti tadi itu aku suka. Mungkin yang jenengan bukan dari keterangan, ini kan pengalaman 1 tahun sekali, kami sosial punya. Justru anak itu loh malah nopo istilah itu sehat dan sebagainya. Waktu ada kok, waktu berangkat pun sampai barang kritis alhamdulillah mabuk, dia nggak mau naik bus, pokoknya pulang mantuk numpak becak. Orang kritis sih jalur numpak becak ya. Sampai sekarang setiap tahun datang ke rumah di raya becaknya bukan timba, aku tahu dia lagi sawi lagi itu. Kok sulit mau coba jalur numpak becak kok orang kritis sendiri. Sebenarnya masih banyak, tetapi karena waktu kelihatannya penjenengan sudah rotok diarep arep yang minta tambah 3 hari, tambah 3 hari. Masalahnya kan nyantol. Masalahnya nyantol. Ya, masalahnya nyantol. Bahaya. Tapi tolong nanti setelah saya tutup, kakak-kakak tadi datang ke sini kan lokasi ini bersih, nanti dilihat bersama-sama. Kalau mungkin ada sampah yang nggak pantas kita lihat, kita ambil, kita masukkan ke tempat lain. Katanya Solikin kan asal anon berpati kebersihan itu setengah dari iman. Kalau nggak bersih berarti kan separuh iman hilang. Kalau terus separuh iman hilang, jelalah randu isim sisa. Randu isim, makhluk juga setengah dari iman. Wes emproh randu isim tak iman ya. Setelah nanti membersihkan lingkungan ini, terus ganti seragam pramuka lengkap, masuk ruangan, otot-otot terpenuhi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada hal-hal yang nanti kalau mungkin ada sesuatu yang perlu kan bisa dibuat ke grup nanti akan buat grup itu. Saya minta teman-teman memang untuk materi selama karang pelajaran itu supaya bisa buat grup itu sudah nanti semua